Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya, Xiaoyan berhasil menghancurkan salah satu kerangka nenek moyang klan Yuanzhen dan langsung meminum esensinya. Hal ini juga menyebabkan avatar Yuanzhen menerobos ke bintang 9. Sehingga tubuh fisik Xiaoyan dapat tumbuh lebih besar melebihi kerangka nenek moyang klan Yuanzhen. Saat ini langit dipenuhi dengan pasir kuning yang menghalangi sinar matahari. Di tengah hembusan angin dan pasir, tampak seorang raksasa berdiri tegak seperti tembok kota. Pemandangan ini sangat mengejutkan dan terdengar suara tumpul bergema di sana. Itu adalah tinju Xiaoyan yang seperti bintang besar jatuh dari langit. Pada saat yang sama, kekuatan pukulan ini membuat Jimmy berkeringat dingin. Dia berpikir untungnya pukulan ini tidak ditunjukkan kepadanya. Tinju yang seperti cahaya obor di pasir kuning membuat langit seolah-olah terguncang dan membentuk badai tinju yang sangat mengerikan. Selanjutnya tinju Xiaoyan yang dipenuhi cahaya kemasan langsung menghantam kerangka klan Yuanzhen. Melihat adegan ini, Jimmy langsung mundur sedikit. Tentu saja dia tidak ingin terkena dampak pukulannya. Sementara Zhonggu dan yang lainnya telah mundur terlebih dahulu dari medan perang. Mereka menatap raksasa yang muncul dari langit dan mereka bahkan merasakan tekanan keabadian yang tidak lebih lemah dari tekanan keabadian para dewa. Di antara rumor yang beredar, dikatakan bahwa klan Yuanzhen dapat menghancurkan bintang dengan tangan kosong. Sepertinya rumor itu memang benar. Ucap Jimmy bergumam pelan sambil terus menyaksikan tubuh Xiaoyan yang besar. Tentu saja klan Yuanzhen tidak hanya memiliki tubuh fisik yang besar. Namun ketika tubuhnya terus membesar, energi dan kekuatan darahnya juga terus meningkat. Jiwa klan Yuanzhen benar-benar mencapai titik di mana dia dapat menjepit bintang-bintang dengan tangannya. Maka kekuatannya tidak akan terbayangkan. Sepertinya Jimmy masih terus berpikir. Sekarang dia menyaksikan Xiaoyan dapat memecahkan kerangka klan Yuanzhen ini dengan kekuatannya sendiri. Saat ini tinju Xiaoyan tiba-tiba jatuh dan Jimmy segera mundur lagi ke samping Zhonggu. Tatapan Jimmy dan yang lainnya fokus saat melihatnya. Mereka juga ingin melihat seberapa kuat pukulan Xiaoyan saat bertabrakan dengan kerangka Yuanzhen. Pada saat ini tinju Xiaoyan tiba-tiba terdengar. Dan dia melayang di atas kepala kerangka Yuanzhen, tetapi ini bukan karena Xiaoyan berniat berhenti. Ketika semua orang mulai ragu, tiba-tiba terlihat ada udara putih yang melonjak dari depan Xiaoyan. Dalam sekejap sebuah tinju yang lebih besar dari tinju Xiaoyan mulai muncul. Dan keduanya saling bertabrakan dengan keras. Dampaknya telah mengubah pasir di sekitarnya menjadi badai yang kuat. Sehingga membentuk angin puting beliung yang menutupi langit dan matahari. Gelombang tabrakan tinju ini langsung menyapu ke sekelilingnya. Saat tinju mereka bertabrakan, keduanya menarik kembali lengannya. Dengan satu jentikan dari udara putih di depan Xiaoyan, muncul sesosok raksasa. Di antara alisnya ada 9 tanda bintang. Namun jika diperhatikan dengan teliti, selain tanda bintang 9 di antara alisnya, raksasa ini juga memiliki tanda bintang di matanya dan itu adalah tanda bintang ke-10. Sungguh aku tidak menduga. Sebenarnya ada seorang klan Yuanzhen yang berani masuk ke istana Wuku. Sungguh sebuah keberanian yang sangat besar. Ucap suara membosankan keluar. Xiaoyan mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakannya. Mungkinkah klan Yuanzhen yang ada di depanku ini adalah penguasa Wu? Ucap Xiaoyan bergumam pelan di dalam hatinya. Dan dia segera melihat ke sekeliling. Namun dia tidak menemukan bangunan apapun atau lebih tepatnya di bawah angin dan pasir ini. Tidak mungkin ada istana. Dengan kondisi alamnya, tidak mungkin bangunan apapun bisa bertabrakan di sini. Jadi sepertinya istana Wu menjadikan langit dan bumi sebagai istananya. Dan disinilah letak istana itu berada. Sepertinya memang ada yang tidak beres dengan wanita itu.
Penguasa Istana Wu sepertinya memang belum tumbuh. Lalu apakah gambar sisa yang dia berikan kepadaku juga palsu? Mata Xiaoyan menjadi dingin saat memikirkan hal ini. Untungnya aku tidak mengalami kerugian apapun. Hei, apakah kau penguasa Istana Wu? Ucap Xiaoyan bertanya dengan dingin. Dan dia menatapnya dengan penuh keraguan. Bukan. Kau tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan penguasa Istana Wu. Ucap raksasa di depan Xiaoyan mendengus dengan dingin. Sepertinya dia sama sekali tidak bermaksud berbicara omong kosong dengan Xiaoyan. Raksasa itu segera membobardirnya. Xiaoyan juga mengerutkan keningnya melihat arogansinya. Karena pihak lain tidak punya niat baik, maka Xiaoyan tidak perlu terus bersikap sopan santun. Namun pada saat ini, tiba-tiba Xiaoyan mengambil tindakan juga. Dan tinju kedua belah pihak langsung bertabrakan dengan sengit di udara. Saat ini tubuh Xiaoyan dipenuhi oleh guntur dan api. Dia bukanlah garis keturunan murni dari dewa. Dia bukanlah garis keturunan murni dari klan Yuanzhen. Jika tidak, jadi tidak perlu membuktikan kebenaran dengan kekerasan. Xiaoyan hanya tahu bahwa di dalam jalinan jantung api dan jantung guntur, maka kekuatan tempurnya akan semakin ditingkatkan. Pada saat setelah terjadi tabrakan, Xiaoyan tidak terobsesi lagi dengan tubuh besarnya. Setelah mempelajari cara menggunakan tubuh tingkat lanjut dari klan Yuanzhen, Xiaoyan tahu bahwa jika dia ingin menggunakan kekuatan tempur besar milik Yuanzhen, maka dia juga harus mempertimbangkan kecepatan untuk tubuh yang normal. Dalam sekejap mata, Xiaoyan berubah dari beberapa ribuan kaki menjadi 100 kaki. Ditambah kecepatan yang sangat mengejutkan. Fleksibilitas benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan klan Yuanzhen yang berada di depannya. Meski kekuatannya lebih tinggi dari Xiaoyan, namun saat inilah dia sama sekali tidak mengalami kerugian. Tinjunya tidak hanya bersinar dengan cahaya keemasan, namun setiap pukulannya dilapisi oleh api dan guntur. Keunggulan dalam kecepatan membuat Xiaoyan sedikit lebih unggul untuk sementara waktu. Dia terus meninjunya dan sekarang tampilan sosoknya menjadi sedikit memalukan. Jelas kekuatan raksasa itu berada di atas milik Xiaoyan. Namun dia masih tidak bisa mengimbangi kecepatan dan sumber kekuatan absolut milik Xiaoyan. Saat Xiaoyan menyadari tanda bintang 9 di matanya, itu cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatannya sudah di atas bintang 9. Adapun apakah dia telah mencapai alam leluhur itu masih belum diketahui. Klan Yuanzhen yang berada pada tingkat alam leluhur sebanding dengan keabadian para dewa. Jika klan Yuanzhen ini benar-benar mencapai alam leluhur, maka kekuatan tubuh fisiknya seharusnya cukup untuk menghancurkan Xiaoyan. Ini menunjukkan bahwa klan Yuanzhen di depannya hanya sedikit lebih kuat dari Xiaoyan dan belum mencapai alam leluhur. Selama itu bukan klan Yuanzhen ranah alam leluhur, maka dengan mengandalkan kekuatan klan Yuanzhen bintang 9, sejauh ini Xiaoyan masih bisa bertarung dengannya. Ini adalah klan Yuanzhen terkuat yang pernah dia lihat. Hanya saja klan Yuanzhen ini juga merupakan eksistensi yang berada di dalam sungai waktu yang panjang, sehingga Xiaoyan tidak bisa mengambilnya. Dia hanya bisa melawannya. Dan jika mendapatkan beberapa wawasan darinya, maka itu bisa dianggap sebuah hadiah. Saat ini serangan Xiaoyan seperti badai. Tubuh fisiknya terus berubah antara 1000 kaki dengan 100 kaki. Kemudian 82 tinju para dewa diledakkan secara gila-gilaan. Dengan kekuatan jantung api dan jantung guntur, saat ini klan Yuanzhen dipukuli secara acak, tubuhnya tampak berlumuran darah. Beberapa tulang dada dan tulang rusuknya patah. Sepertinya cederanya terlihat serius. Namun hanya Xiaoyan dan Qimi yang tahu kebenarannya. Selama pihak lain masih berdiri, bahkan luka-luka ini tidak berarti apa-apa. Walaupun Xiaoyan mengeluarkan jantungnya, itu sama sekali bukan cedera serius. Ketika klan Yuanzhen mengambil nafas dalam-dalam, kemudian kekuatan Qi dan darah yang kuat dapat menyembuhkan luka-lukanya secara intens. Jika pertarungan antara klan Yuanzhen tidak sepenuhnya menghancurkan, maka itu akan menjadi pertarungan yang panjang. Bagus sekali. Tubuh klan Yuanzhen sangat kuat. Penguasa istana pasti akan menyukai tubuhmu.
Penguasa istana pasti akan menyukai tubuhmu. Tapi sebelum itu aku harus memberitahumu bahwa keterampilan bertarung yang buruk itu hanya akan membuang-buang kekuatan klan Yuan-sen yang sebenarnya. Sosok raksasa itu berkata dengan dingin, seperti yang diharapkan. Hanya dengan menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan hembusan nafas putih, semua lukanya sekarang langsung sembuh. Pada saat ini tinju Xiaoyan menyerang lagi. Kecepatan raksasa itu tidak meningkat. Namun telapak tangannya terulur dan meraih tinju milik Xiaoyan. Menyaksikan adegan ini, seketika mata Xiaoyan menyusut. Kecepatan raksasa itu tidak meningkat. Namun telapak tangannya terulur dan meraih tinju milik Xiaoyan. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Dia segera menendangnya dengan lututnya mengarah ke perutnya. Raksasa klan Yuan-sen segera mengangkat tangannya dan menangkis serangan Xiaoyan dengan sikunya. Lalu telapak tangan Xiaoyan meledak dengan kekuatan yang menakjubkan. Xiaoyan langsung mengangkat kakinya dan menyapu ke arah kepalanya lagi. Klan Yuan-sen ini masih bisa merespon dengan cepat. Dia sama sekali tidak menahan diri, hanya saja tidak ada rasa takut di mata Xiaoyan. Sebaliknya justru menunjukkan kecemerlangan. Sebelumnya dia juga menunjukkan kelemahannya. Dan sepertinya dia hanya ingin melihat pertempuran klan Yuan-sen yang ada di depannya. Lagi pula, hanya di dunia ini Xiaoyan bisa melihat klan Yuan-sen yang masih hidup. Dan jika di luar dunia ini, maka itu lebih sulit daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Jika dunia ini dimanfaatkan dengan baik oleh Xiaoyan, maka dia dapat lebih menguasai kekuatan dari klan Yuan-sen. Entah itu klan Yuan-sen atau avatar Yuan-sen. Saat ini Xiaoyan sangat membutuhkan kemampuannya untuk melawan keabadian para dewa. Jadi dia harus meraih keberuntungan dari klan Yuan-sen yang ada di depannya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.